Kita bersyukur kembali boleh berjumpa dalam persekutuan doa YABES pada malam hari ini. Mari kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu sebelum kita mendengar firman Tuhan dan berdoa syafaat. Kita akan menyanyikan lagu dari RW1 nomor 26. Terima kasih Tuhan. Kita selalu bersyukur kepada Tuhan untuk setiap hal, setiap penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Kami bersyukur untuk kekuatan, kesehatan, dan juga kesempatan Tuhan masih berikan untuk kami bisa berdoa bersama-sama pada malam hari ini. Berkati waktu ini Tuhan, supaya waktu ini boleh menjadi waktu yang berkenan, yang indah di hadapan Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami, sucikan dan layakkan kami. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu dari PPK nomor 67. Tuhan datang, segera datang. Mari kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Malam lalu, fajar datang, pengharapan yang mulia. Mari kita nyanyikan lagu ini. Malam lalu, fajar datang, pengharapan yang mulia, kabar yang benar dan girang, Yesus Raja atas segala raja. Tuhan datang, segera datang, haruslah kita sambut Dia pada pagi, siang atau malam. Tuhan kan segera datang. Malam lalu fajar datang, pengharapan yang mulia, kabar yang benar dan girang, Yesus Raja atas segala raja. Tuhan datang, segera datang, haruslah kita sambut Dia pada pagi, siang atau malam. Tuhan kan segera datang. Kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Selamat malam Bapak-Bapak yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur Tuhan menyertai, menuntun kita bisa berjumpa kembali. Topik kita hari ini adalah jangan lengah, yang diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu.
Siapkan hati kami untuk mengerti dan memahami apa yang Tuhan mau kami dengar dan lakukan lewat firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11. Saya akan baca di ayat yang kedua. 1 Tesalonika 5 ayat 2. Demikianlah firman Tuhan. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Saudara yang kasih Tuhan, dari zaman ke zaman ada saja orang Kristen yang terus meramal dan memprediksikan bahwa Kristus akan datang pada tanggal, bulan, dan tahun sekian. Namun ramalan-ramalan mereka tidak ada satupun yang terjadi sampai hari ini. Namun saudara sekalian, walaupun apa yang mereka prediksikan tidak pernah terjadi, tetapi ada saja orang yang tetap percaya kepada perkataan mereka. Bahkan ada orang yang saya kenal yang mereka menjual harta mereka, rumah mereka. Ada yang tinggalkan pekerjaan mereka dan mereka berkumpul dan menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Namun apa yang terjadi dari waktu yang sudah ditetapkan? Ternyata Yesus tidak datang. Mereka sudah jual rumah mereka, tinggalkan pekerjaan mereka, sehingga mereka harus luntang-lantung kontrak dari satu tempat ke tempat yang lain. Harta mereka juga sudah ludes. Saudara sekalian, kondisi yang demikian juga dialami oleh Paulus, jemaat di Tesalonika. Itu sebabnya Paulus ingatkan jemaat Tesalonika agar mereka tidak berusaha mencari tahu kapan Kristus datang kembali. Alasannya karena Kristus akan datang seperti pencuri pada malam hari di ayat 1 dan 2. Artinya apa? Kristus akan datang secara tiba-tiba dan tidak bisa diperkirakan waktunya. Maksudnya tidak ada yang bisa menduga kapan Kristus akan datang kembali. Hanya Tuhan yang tahu. Kita hanya bisa tahu dari tanda-tandanya saja bahwa hari Tuhan semakin dekat. Kedatangan Tuhan Yesus adalah sesuatu yang pasti, sekalipun tidak diketahui kepastian waktu kedatangannya. Saudara yang kasih Tuhan, jika demikian, apa yang harus kita lakukan di dalam kita menanti kedatangan Yesus yang kedua kali? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, jangan lemah, harus tetap berjaga-jaga. Ada dua kesalahpahaman umum yang berkaitan dengan perlunya berjaga-jaga. Yang pertama, ada orang yang mengabaikan pentingnya berjaga-jaga. Orang seperti ini adalah orang-orang yang hidup seenaknya dan tidak menyadari bahwa satu Yesus datang kembali, ia harus mempertanggungjawabkan semua yang dia lakukan. Dia tidak pernah persiapkan, dia santai saja. Dia seperti gadis yang bodoh yang tidak persiapkan minyak. Namun yang kedua, kita lihat sikap orang di dalam hal ini. Ada juga yang beranggapan bahwa berjaga-jaga itu berarti dia menanti tidak melakukan apapun. Dari tidak melakukan apapun. Jenis kesalahan kedua ini bisa memunculkan sikap yang ekstrim, yaitu mereka tidak lagi mau bekerja seperti saya katakan tadi. Mereka tinggalkan segala usaha dan pekerjaan mereka. Mereka lebih suka berkumpul dengan orang-orang Kristen lainnya di area-area tertentu dan sering memandang langit, menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dengan kata lain, mereka telah memaknai secara keliru ajaran Paulus mengenai berjaga-jaga menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Sikap mereka semacam ini pada kenyataan menjadi batu sandungan, tidak hanya bagi sesama orang Kristen, melainkan juga bagi orang-orang lain yang heran melihat perilaku orang-orang Kristen ini. Saudara sekalian, kedatangan Kristus bisa kapan saja. Kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh bersantai-santai. Jika kita tidak waspada, kita tidak siaga, kita akan jadi lengah. Itu sebabnya kita harus perhatikan hal-hal apa saja yang bisa membuat kita tidak awas. Mungkin karena harta kekayaan kita, jabatan kita, prestasi kita, bisnis kita, keluarga kita, dan sebagainya. Saudara kasih Tuhan, hati-hati jangan karena semua itu kita jadi kurang perhatian dan lupa untuk waspada. Paulus mengajarkan agar kita harus berjaga-jaga. Artinya kita harus memakai kehidupan kita selaras dengan kasih karunia-Nya.
Paulus mengingatkan agar kita sadar dan mengerjakan panggilan kita di dunia ini, yaitu berbaju sirahkan iman dan kasih dan berketoponkan pengharapan keselamatan. Iman memampukan kita berjaga-jaga, jangan sampai kerohanian kita tertidur. Kasih menjaga hati kita untuk memiliki semangat berkobar-kobar untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Pengharapan memampukan kita berjalan menghadapi apa yang ada di depan. Saudara kasih Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus adalah sesuatu yang menggembirakan dan penuh sukacita. Karena kita telah menjadi milik Tuhan. Dan firman-Nya mengatakan bahwa Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, melainkan beroleh keselamatan dalam Yesus Kristus di ayat 9. Hanya mereka yang sungguh percaya pada Kristus yang akan luput dari murka Allah. Dengan kata lain, orang yang tidak di dalam Kristus yang akan mengalami murka Allah. Saudara kasih Tuhan, apakah kita telah memiliki kepastian bahwa kita akan luput dari murka Allah dan hidup bersama Dia kelak? Apa yang terjadi pada mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus pada waktu kedatangannya? Sudahkah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi? Yang kedua, bagaimana seharusnya kita bersikap di dalam menantikan kedatangan Tuhan? Yang kedua, melakukan apa yang Allah kehendaki. Melakukan apa yang Allah kehendaki. Dalam menantikan kedatangan Kristus yang kedua, kita perlu senantiasa berjaga-jaga dan melakukan apa yang Allah kehendaki. Lewat perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat dalam Matius 24. Perumpamaan tentang talenta Matius 25. Serta perumpamaan tentang gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh di Matius 25 juga. Mengingatkan dan menjadi peringatan untuk selalu berjaga-jaga dan secara aktif melakukan apa yang Allah kehendaki. Oleh karena itu, kita perlu waspada dan mengerjakan apa yang Allah kehendaki untuk kita kerjakan. Jangan abaikan, hidup ini adalah sebuah kesempatan. Jangan sampai kesempatan berlalu dan kita menyesal selama-lamanya. Pergunakanlah semua talenta yang Tuhan sudah percayakan pada kita dan selalu siap sedia seperti gadis yang bijaksana. Sehingga pada waktu kedatangannya yang kedua kali, kita sudah siap dan dapat mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang sudah dipercayakan pada kita. Dan kita sungguh berbahagia karena mendengar suara Tuhan yang berkata, baik sekali hambaku yang baik dan setia. Baik dan setia. Masuklah dan turutilah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Waspada, berjaga-jaga, gunakan kesempatan yang ada. Nah, apa yang menjadi refleksi diri kita pada hari ini? Apakah kita sudah siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya? Apa yang terjadi pada mereka yang tidak percaya pada Tuhan Yesus pada waktu kedatangannya? Apa kita sudah melakukan apa yang Allah kehendaki dalam menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali? Persiapkan diri sebaik mungkin sebelum Tuhan datang yang kedua kali. Jangan sampai terlambat. Jangan lengah, berjaga-jagalah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, sebuah nasihat firman Tuhan, sebuah teguran yang Kau berikan pada kami. Kami boleh dinasihati, diingatkan. Jangan lengah, kami boleh berwaspada. Kami boleh hidup dalam rancangan-Mu, hidup dalam rencana-Mu Tuhan. Dan melakukan apa yang Tuhan mau. Sehingga kami siap mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang Tuhan sudah percayakan pada waktu Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan. Biar kami senantiasa siap menyambut kedatangan-Mu yang kedua. Dan masih banyak orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan. Biarlah kami boleh dipakai Tuhan. Kami mau siap dipakai Tuhan untuk menyatakan kasih Tuhan kepada orang lain. Sehingga mereka pun boleh mendengarkan kasih Tuhan. Dan mereka pun boleh siap berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Sampai berjumpa di minggu yang akan datang. Shalom. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama-sama. Sekarang kita akan menyatukan hati kita untuk masuk dalam doa-doa syafaat kita. Yang pertama, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk kekuatan, kesehatan, untuk pemeliharaan, penyertaan, dan juga
makanan, minuman, dan semua yang Tuhan sediakan dan Tuhan cukupkan dalam hidup kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih kami boleh ada sampai hari ini semuanya karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur untuk kekuatan, kesehatan, juga untuk pemeliharaan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami masing-masing, untuk makanan, minuman, dan segala yang Tuhan sediakan bagi kami. Tuhan cukupkan semuanya, kami bersyukur Tuhan. Ajar kami selalu mengucap syukur kepadamu. Berkati Tuhan waktu ini ketika kami akan berdoa bersama-sama. Satukan hati kami sekalipun kami berbeda tempat. Biar kami boleh disatukan dan kami boleh memiliki roh yang sama. Dan kami benar-benar boleh berdoa syafaat untuk banyak hal. Sehingga doa-doa kami boleh berkenan di hati Tuhan. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mendukung dalam doa untuk ibadah kita pada minggu ini. Kita doakan untuk hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan, Saudara Ray, juga kita doakan untuk setiap penata layan, baik liturgi, singer, penyambut, ataupun juga bagian LCD. Biar Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memimpin setiap mereka masing-masing di dalam persiapan pelayanan, sehingga mereka boleh memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kita doakan untuk peralatan yang dipakai supaya tidak ada gangguan, semua bisa berjalan lancar, juga keamanan kita juga doakan. Dan kita terus berdoa untuk ibadah setiap Jumat malam untuk persekutuan doa ini, biar Tuhan juga yang memimpin dan memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, tak henti-hentinya kami terus memohon pertolongan dan penyertaan Tuhan untuk ibadah setiap minggu. Kami tahu Tuhan, kalau kami bisa beribadah lagi sampai hari ini semuanya karena anugerah Tuhan juga buat gerejamu di sini. Berkati supaya setiap kami boleh mengambil kesempatan yang baik, yang indah yang Tuhan masih sediakan untuk kami bisa bersama-sama beribadah dan melayani Tuhan. Kami rindu Tuhan, kerohanian kami bisa bertumbuh, kami bisa bertemu satu dengan yang lain sehingga boleh memberikan kekuatan, semangat kepada setiap kami masing-masing. Berdoa untuk hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan, untuk setiap kami yang melayani. Tuhan berkati persiapan-persiapan kami dalam pelayanan supaya kami boleh memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dan pelayanan kami boleh menjadi berkat, nama Tuhan boleh dimuliakan. Berkati untuk setiap alat yang dipakai supaya bisa berguna dan bisa menunjang jalannya ibadah dan bisa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Tidak ada gangguan ataupun hal yang lain. Keamanan juga Tuhan jaga, Tuhan pelihara keluar masuk kami semua. Kami serahkan juga untuk persekutuan doa kami Tuhan. Engkau juga pimpin, Engkau berkati supaya persekutuan doa kami benar-benar boleh terus berjalan dengan baik. Dan kami juga bersyukur kalau kami boleh ada sampai hari ini. Dan biarlah sungguh-sungguh Tuhan, pada waktunya nanti kami bisa kembali lagi untuk melakukan persekutuan doa secara onsite juga. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang sudah setia mendukung dalam doa. Biar kami tak jemu-jemu terus Tuhan, kami boleh menjadi pendoa-pendoa syafaat. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama untuk keluarga kami. Biar Tuhan terus memberi kami kekuatan, kesehatan, urapan dan kuasa yang daripada Tuhan. Tuhan juga berkati pelayanan Pak Lukas yang akan berangkat malam ini ke Surabaya. Biar Tuhan juga pimpin perjalanan dan pelayanannya di sana. Dan pada hari Selasa nanti mereka akan kembali lagi ke Bandung. Tuhan juga pimpin, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama, juga doakan untuk anak-anak kami dalam usaha, pekerjaan, dan masa depan mereka. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah pimpin keluarga hamba-Mu sampai hari ini. Kami bersyukur untuk kekuatan, kesehatan yang Tuhan terus anugerahkan. Beri kami urapan dan kuasa-Mu Tuhan dalam pelayanan. Kami rindu, kami bisa menjadi berkat dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami serahkan hamba-Mu juga bersama Karsten yang akan pergi ke Surabaya untuk pelayanan. Biar Tuhan pimpin perjalanan mereka pergi dan kembali nanti dengan selamat. Oh, jaga, lindungi, dijauhkan dari mara bahaya ataupun orang-orang yang mau berbuat jahat. Biar pelayanan hamba-Mu boleh menjadi berkat di sana Tuhan. Dan kami serahkan kehidupan anak-anak kami juga. Kau berkati usaha pekerjaan mereka, berkati kerohanian mereka Tuhan, dan juga masa depan mereka, segala rencana ke depan. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang tuntun, Tuhan yang menyediakan apa yang mereka butuhkan. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin.
Mari kita berdoa bersama-sama untuk jemaat-jemaat kita. Tuhan terus memelihara hidup mereka, diberi kekuatan, kesehatan, usaha pekerjaan mereka dilancarkan, rumah tangga mereka juga Tuhan pimpin sehingga mereka boleh terus mengutamakan Tuhan dalam hidup rumah tangga mereka. Kita juga doakan untuk kesaksian hidup mereka supaya mereka boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Juga pertumbuhan iman mereka boleh bertumbuh dalam iman, bukan semakin mundur tapi boleh semakin maju, semakin giat di dalam pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu. Kau berkati kesehatan mereka, Kau jaga keluar masuk mereka, usaha pekerjaan mereka, Tuhan curahkan berkat-Mu. Tuhan juga pimpin rumah tangga mereka masing-masing, biar mereka boleh menjadikan Kau sebagai kepala dalam rumah tangga mereka. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk kehidupan rohani mereka boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan, tidak semakin mundur, tapi mereka boleh semakin maju, semakin giat di dalam melayani Tuhan juga, sehingga mereka boleh sungguh-sungguh Kau dapati mereka setia di hadapan Tuhan, dan mereka boleh menjadi berkat juga bagi orang-orang sekeliling mereka. Kesaksian hidup mereka benar-benar Tuhan boleh dirasakan oleh orang-orang yang ada sekeliling mereka, entah itu keluarga, rekan bisnis, ataupun tetangga dan siapapun. Tuhan, mereka boleh memuliakan Tuhan lewat kehidupan jemaat-jemaat-Mu ini. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa, amin. Mari kita berdoa bersama-sama untuk pemerintah kita. Kita doakan supaya Tuhan yang memimpin, Tuhan yang memberkati, sehingga mereka bisa menjalankan tugas mereka dengan baik. Tuhan beri kekuatan, kesehatan, Tuhan beri hikmat pada mereka. Kita doakan untuk pemilu yang akan datang. Kita terus mendoakan supaya Tuhan berbelas kasihan pada bangsa dan negara kita ini, dan memilihkan pemimpin yang takut akan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan berkati mereka di dalam menjalankan roda pemerintahan ini yang berasal dari Engkau. Tuhan, beri mereka hati yang takut akan Tuhan, dan berikan mereka kerjasama yang baik. Beri mereka hikmat di dalam menjalankan semua program-program yang ada dan semua tantangan-tantangan yang mereka hadapi. Kami serahkan Tuhan masa depan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan yang memimpin, Tuhan yang mengatur lewat pemerintahan kami ini, sehingga kami boleh hidup damai, tentram Tuhan di negeri yang Tuhan percayakan ini. Kami serahkan juga untuk pemilu yang akan datang. Tuhan, kami terus mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan, pilihkan kami pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang sungguh-sungguh mencintai bangsa dan negara ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Mari kita bersama-sama mendukung dalam doa untuk pelayanan di penjara ataupun juga pelayanan untuk anak-anak jalanan. Kita berdoa ada yayasan-yayasan ataupun orang-orang tertentu yang boleh diberi beban untuk melayani mereka baik di penjara maupun juga untuk anak-anak jalanan. Kita doakan biar pelayanan mereka ini bisa menjadi berkat dan bisa menjangkau banyak jiwa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk pelayanan di penjara maupun juga pelayanan untuk anak-anak jalanan. Kami tahu Tuhan, mereka juga membutuhkan Engkau, membutuhkan juru selamat, dan kami bersyukur ada orang-orang tertentu yang Tuhan berikan beban untuk mereka bisa melayani saudara-saudara kami baik yang ada di penjara maupun juga anak-anak jalanan ini. Tuhan, kami serahkan kehidupan saudara-saudara kami yang melayani ini. Tuhan, berikan urapan, kuasa, hikmat, sehingga mereka boleh melayani dengan penuh kasih, dengan hati yang tulus, dan mereka boleh menjadi berkat Tuhan. Bahkan banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan. Kami rindu Tuhan, pelayanan mereka boleh diberkati, dan mereka juga boleh menjadi berkat. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa, amin. Yang terakhir, mari kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini tepat 11 tahun usia GKBJ Bandung ini ya. Kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan, biar Tuhan yang pimpin masa depan gereja kita, biar Tuhan yang terus menyertai, memberkati, sehingga gereja kita bisa semakin menjadi berkat, dan Tuhan tambahkan jiwa-jiwa baru juga. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih 11 tahun Tuhan Kau sudah menuntun, memimpin perjalanan gereja kami. Hari ini tepat kami boleh memperingati tahun yang ke-11.
Engkau sudah memimpin perjalanan kami dalam suka duka. Engkau sudah terus ada bersama dengan kami Tuhan. Kami serahkan masa depan gerejamu ini, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang memberkati, mencukupkan segala hal yang dibutuhkan. Tuhan juga tambahkan jiwa-jiwa baru, dan biarlah kehidupan kami bergereja boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan, sehingga nama Tuhan boleh dipuji dan dimuliakan. Kami serahkan segala rencana ke depan, biar Tuhan yang pimpin, Tuhan yang menuntun, Tuhan yang mengatur, sehingga kami boleh menjadi gereja yang boleh memuliakan Engkau. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mengakhiri persekutuan doa kita, mari kita memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persekutuan doa pada malam hari ini. Kami boleh memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, juga menaikkan pokok-pokok doa kami. Kami saat ini mau memberi yang terbaik lewat persembahan kami. Tuhan berkati supaya persembahan ini boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi, tangan-tangan yang mengelola juga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah persekutuan doa kita pada malam hari ini. Sampai berjumpa Jumat yang akan datang. Tuhan memberkati.